Shalom, yang saya hormati dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Udurita Simanjuntak, mahasiswa PPG dalam jabatan BED 1, LPTK IAKN Tarutung dengan NIM 250601525. Saya mengajar di UPT SD 059 Sipituhuta, kelas 5 dengan materi Aku Suka Menolong Sesama. Terima kasih. Shalom, selamat pagi anak ibu sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, sehat, sukses, baik, Tuhan. Baik, ya kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena kita diberikan kesehatan. Baik, sebelum kita mulai pada hari ini, Ibu lihat semuanya hadir ya? Ada yang absen? Baik, ya berarti hadir semua. Oke, baik anak ibu, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita ibadah singkat dulu. Majulah 2 orang ke depan untuk memimpin nyanyi dan juga doa. Mari kita bernyanyi. Hari ini 1, 2, 3 ya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, di mana atas berkat dan pertolongan-Mu kami sehat-sehat. Ya Tuhan, sebentar lagi kami ingin memulai aktivitas kami dari belajar. Engkau yang melindungi kami ya Tuhan. Ya Bapa, orang tua kami yang kami tinggalkan di rumah, berkatilah mereka ya Bapa. Ya Bapa, segala dosa yang kami perbuat, segala maupun tidak, hapuskan ya. Terima mohon dan doa kami. Amin. Amin. Baik, terima kasih kepada anak ibu yang sudah memimpin ibadah pembuka kita pada hari ini. Baik, kita masuk ke materi kita pada hari ini, yaitu Aku Suka Menolong Sesama. Semua dulu mengucapkan. Aku suka menolong sesama. Ya, aku suka menolong sesama. Seperti pelajaran kita yang sebelumnya, yaitu materi kita tentang bahwa Yesus itu memberikan rasa empati kepada semua orang. Ya, nah di sini juga yaitu adalah mengenai aku suka menolong sesama. Ibu mau tanya, pernah mendengar kata menolong? Pernah mendengar kata menolong? Baik, iya. Siapa pernah menolong? Baik, mantap ya, bagus ya. Apa yang kamu rasakan jika kamu itu menolong orang lain? Iya, pastinya merasa senang ya. Senang kita dapat menolong orang lain ya. Kamu juga pernahkah ditolong oleh orang lain? Saat kapan itu kamu pernah ditolong orang lain? Saat apa? Saat kesusahan. Saat apa lagi? Kesulitan ya. Apa lagi? Terjatuh, iya kan? Iya, karena saat kita jatuh, ya
ditolong oleh orang lain ya. Nah, yang kemudian juga Ibu mau tanya, bagaimana perasaanmu setelah ditolong? Senang. Iya, senang. Baik, mantap ya. Baik, anak Ibu sekalian, di sini tadi aku suka menolong. Sebelumnya kita untuk masuk ke pembelajaran kita itu Ibu buat yaitu adanya tujuan pembelajaran. Setiap manusia itu selagi masih hidup pasti memiliki tujuan. Apalagi kita pada saat ini kita belajar berarti ada tujuan. Ada tujuan kamu datang ke sini kan? Ada tujuan kita untuk datang belajar. Oke, baik, semua ini ada tujuan pembelajarannya. Ada berapa di situ tujuan pembelajarannya? 3. Ya, ada 3 ya. Coba dulu, semua dulu membaca tujuan pembelajaran nomor 1. Iya, peserta didik mampu menuliskan arti tolong menolong. Yang kedua apa itu? Peserta didik mampu mendapatkan contoh tindakan menolong semua orang yang mengenal batas. Iya, yang ketiga tujuan pembelajarannya? Peserta didik mampu membuat rancangan kegiatan atau sebuah proyek menolong sesama. Iya. Itu tadi tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Baik, anak Ibu sekalian, di sini juga seperti gambar yang kamu lihat di sini ada gambar apa di situ kamu lihat? Iya, menolong sesama. Di situ menolong sesama itu ada yang memberikan bantuan, ada yang apa lagi di situ kamu lihat? Iya, bagus. Kemudian ada juga yang menolong, apa itu? Teman yang apa? Terjatuh. Iya, tadi apa lagi kamu bilang tadi, Nak? Mengasih sedekah. Iya, mengasih sedekah kepada orang lain ya. Baik, di sini anak Ibu mengenai tolong menolong. Tolong menolong itu berasal dari kata dasar tolong yang berarti adalah bantu ataupun di situ meringankan beban. Jadi suka membantu yang bertujuan untuk meringankan beban orang lain ya. Iya, oke. Di situ juga dikatakan apa sih yang dimasukkan dengan menolong semua orang tanpa batas. Tanpa batas berarti artinya apa di situ? Tanpa menerima pamrih. Iya, tanpa menerima pamrih. Yang lain apa lagi, Nak? Tanpa batas itu? Iya, bagus, mantap. Tanpa memandang latar belakang. Ya, latar belakang ini artinya bisa juga ini karena iya ada agamanya berbeda, sukunya, apalagi Nak? Ras, ya, budaya dan lain sebagainya. Dan apa ada juga di situ bahkan perbedaan itu di dalam gereja. Jadi semua itu kalau dikatakan tentang menolong ini semua harus kita lakukan kepada siapapun tanpa mengenal batas, ya. Ya. Atau di situ dikatakan bahkan semua yang diciptakan oleh Tuhan haruslah kita tolong, ya. Karena tadi di dalam menolong itu adalah dapat meringankan beban orang lain. Oke, baik anak Ibu, di sini juga Tuhan Yesus menghendaki manusia untuk hidup tolong menolong. Tuhan Yesus mengajarkan sikap tolong menolong haruslah dilakukan kepada sesama manusia. Nah, itu dia tadi ya, sesama manusia berarti bukan hanya yang dekat sama kita, pokoknya kepada semua. Itu dia ya. Kemudian sesama manusia yang dimasukkan di situ adalah baik itu dia tadi ya, laki-laki, perempuan yang miskin, kaya, bahkan juga orang yang kita sayangi ataupun orang yang tidak menyayangi kita. Tetapnya kita harus mengasihi ataupun menolongnya ya. Jadi itu dia tadi tidak memandang latar belakang ya. Tonton, coba lu dulu pahami. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penjamun-penjamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan sudah itu pergi meninggalkan setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu,
tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belajarkan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini? Menurut pendapatnya, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penjahat itu. Jawab orang itu, Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. kata Yesus kepadanya, Pergilah dan berbuatlah demikian. Baik, ya. Itu dia tadi videonya yang sudah Ibu sampaikan, ya. Yesus berkata lagi, Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Nah, jadi tadi sudah dilihat videonya kan? Iya, itu tadi tentang apa yang kamu lihat di situ? Orang Samaria? Iya. Oke, baik anak Ibu. Untuk ini Ibu bagikan dulu LKPD-nya, ya, untuk bagikan dulu LKPD-nya. Setiap kelompok, ya, ada kelompok ini, kelompok visual, ya, kelompok auditori dan juga kelompok kinestik, ya. Ibu bagi ini. Iya. Nah, jadi di dalam kelompok ini memberikan jawaban di dalam LKPD-nya itu diberikan jawabannya, nanti setelah itu akan dipresentasikan, ya. Baik anak Ibu, sekarang mulai kerja kelompoknya. Ya, tulislah di sini.
Oke, baik. Sudah siap? Sudah, Bu. Baik, ya. Kalau sudah siap, dipegang dulu di situ apanya hasil dari kelompoknya masing-masing, ya. Oke, baik. Iya, supaya kita setiap kelompok mendengarkan apa hasil dari kelompoknya masing-masing, jadi harus dipresentasikan, ya, dipresentasikan. Tapi sebelumnya itu semuanya dulu tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi tepuk mantap. Bagus, bagus. Ayo tepuk tangan dulu. Baik, anak ibu sekalian, supaya kita mendengarkan setiap kelompok mempresentasikan hasil dari diskusi mereka, maka kita undi, ya, datang ke depan siapa yang duluan untuk mempresentasikannya. Datang aja ke depan satu orang setiap kelompok untuk mengambil nomornya, ya. Ayo, ayo ambillah. Ini ya, siapa nomor 1 untuk mempresentasikan? Oke, baik, dibuka. Kelompok visual nomor berapa? 1. Oke, kelompok apa ini? Auditori? Terakhir, bagus. Berarti kelompok kinestetik lah yang memperagakan untuk yang kedua. Oke, baik anak ibu. Sekarang kita lihat dan juga kita dengarkan apa hasil dari diskusi kelompok visual. Kelompok visual maju ke depan untuk mempresentasikannya, ya. Oke, tepuk tangan dulu. Baik, ya. Kita dengarkan, kita simak apa yang mereka buat, ya. Oke, baik. Kembali ke kelompok, nama kelompok, duduk, beringat, seimbang, cari, tembak, berdiri. Sejenak semua. 1. Mengapa imam dan orang ini tidak menolong? Karena mereka berbeda dengan orang itu. Apa yang dilakukan orang Samaria? Membantu orang yang dilampau itu. Apa pesan Yesus dari cerita ini? Kasih tanpa berkata, tidak akan memberi daripada orang pada sendiri. Belas kasih dan adalah bukti. Bagus. Kasih dulu aplaus sama kelompok visual. Bagus, ya. Itu dia hasil diskusinya, ya. Sudah didengar tadi kan? Oke, baik. Kami persilahkan anak didik kami duduk kembali. Sekarang majulah untuk kelompok kinestetik untuk membuat hasil ataupun mempresentasikan hasil dari karya mereka atau diskusi mereka, ya. Kita lihat, ya, kelompok kinestetik itu membuat ataupun mempresentasikan hasil diskusi mereka. Kami dari kelompok kinestetik ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang orang Samaria yang murah hati. Nama kelompok: Dion, Yohana, Stefan, Mary, Richard, Viola, dan Winter. Yang pertama, memerankan cerita orang Samaria yang murah hati.
Rawatlah dia, dan jika ada beras tambahan, maka aku akan kembali. Oke, baik. Oke, baik. Untuk kelompok kinestik yang sudah mempresentasikan hasil dari diskusi mereka, ya. Di sini masih ada lagi apa itu? Soalnya yang kedua, apa itu hasil diskusi kalian itu? Peran apa yang kamu perankan tentang orang Samaria yang murah hati? Apa yang kalian pelajari dari adegan itu? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya, menunjukkan belas kasih tanpa memandang siapa orang itu. Bagus, tepuk tangan. Oke, kembali anak ibu masuk ke kursinya, duduk kembali ke tempatnya masing-masing. Baik, sekarang kita mendengarkan apa hasil diskusi dari kelompok auditori. Kelompok auditori maju ke depan. Kami kelompok auditori ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama kelompok Johan, Kiran, Naila, Natasha, Ando, ke ataslah. Tuliskan 5 hal penting yang kami dengarkan. Semakin mengalahkan perbedaan, lalu adalah tanggung jawab. Jangan hanya tahu, tapi yang asli itu nyata. Siapa saja tokoh dalam cerita tadi dan jelaskan perannya secara orang Yeriko yang jatuh rendahan berjalan. Imam yang dilewati dari seberang jalan. Dewi Abdullah lewat dari seberang jalan. Orang Kalara yang membantu orang Yeriko yang berangkat dan ditutup. Bagus. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, baik kepada anak ibu. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke, baik. Jadi di sini tadi sudah kita dengarkan setiap kelompok mempresentasikan hasil dari diskusi mereka dari kelompok visual, auditori, dan juga kinestik, ya. Mantap buat anak ibu sekalian. Nah, ibu mau tanya, bagaimana dari kelompok 1 mengenai kelompok 2 tadi, auditori itu? Bagaimana tanggapannya, nak? Bagus, ya. Tanggapan kalian terhadap kelompok kinestik tadi bagaimana? Mantap, bagus, ya. Bagaimana tanggapan kelompok ini ke kelompok yang 2 tadi? Luar biasa, Bu. Luar biasa. Oke, baik anak ibu semuanya, kita tepuk tangan dulu untuk kita, ya. Baik. Nah, di situ tadi sudah kita memahami dari apa yang sudah kita pelajari, yaitu tentang aku suka menolong. Menolong itu berarti dapat kita memberikan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan untuk meringankan beban mereka, ya kan? Dan di dalam menolong itu kita kita merasakan bahwa kita juga ikut bahagia jika kita sudah bagaimana menolong orang lain, ya. Itu dia. Baik anak ibu, di sini dari sebelum ibu simpulkan sebelum ibu simpulkan tadi bagaimana itu dari materi yang kita sudah yang sudah kita buat itu, ada yang kurang memahaminya? Belum? Nggak ada? Ada yang kurang memahami? Nggak ada? Ada yang kurang memahami? Nggak ada, ya. Bagus, ya. Baik, karena sudah dipahami, maka ibu buat dulu sebentar untuk evaluasi dari materi yang sudah kita sampaikan, ya. Yang sudah kita pelajari, ibu buat dulu. Dikerjakan dulu ini untuk sebagai evaluasi ataupun asesmen kepada anak ibu, ya. Tuliskan namanya. Tuliskan namanya, buat kelasnya langsung dijawab, ya. Ibu kasih waktunya hanya 2 menit.
Oke. Oke, baik. Ini sudah Ibu kumpulkan untuk evaluasinya pada hari ini. Ada 3 soal ya. Oke, baik. Nah, Ibu lihat di sini dari hasilnya ini semuanya mantap. Ya, semuanya mantap. Hasilnya bagus ini ya. Oke, baik anak Ibu, untuk materi kita. Jadi dari materi kita yang sudah kita pelajari tadi, di sini ada yaitu kesimpulannya, kita sama-sama menyimpulkannya, yaitu kita sama-sama dulu membaca. Kesimpulannya, menolong orang lain adalah tindakan yang mulia. Dengan memperhatikan kebiasaan menolong, kita tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga membangun karakter yang baik dalam diri kita sendiri. Dan dengan kegiatan saling tolong-menolong juga dapat menumbuhkan rasa kasih dan sayang antar sesama. Dan juga sebagai pengikut Kristus, kita diajarkan untuk meneladani kasih dan kebaikan Yesus dengan tanpa memandang suku, agama, atau latar belakang. Ya, itu dia. Oke, jadi itulah kesimpulannya dari materi yang kita sudah sampaikan pada hari ini, yang sudah kita pelajari pada hari ini ya. Oke, baik anak Ibu, untuk merefleksi dalam pembelajaran kita itu, Ibu mau tanya, apa yang sudah kamu dapatkan dari materi yang sudah kita pelajari? Apa itu? Apa yang sudah kamu dapatkan, apa yang kamu pahami tentang materi itu tadi? Coba dulu, Nak. Mendapatkan pembelajaran baru, apa lagi? Karena menolong sesama adalah perbuatan yang dikehendaki oleh Allah. Iya, karena itu dia tadi, menolong itu adalah merupakan salah satu kegiatan ataupun suatu perbuatan yang dikehendaki oleh Tuhan ya. Itu dia. Jadi itu dia tadi mengenai aku suka menolong yang sudah kita pelajari pada hari ini. Baik anak Ibu, untuk tugasnya di rumah, ada Ibu buat, tapi minggu depan akan bisa nanti untuk pertemuan selanjutnya kamu menuliskan contoh-contoh perbuatan apa saja kamu yang pernah kamu lakukan di rumah, baik di rumah, di sekolah, dan di tempat yang lain. Pokoknya tentang mengenai tolong-menolong. Kian ya, itu dia tugasnya. Baik, sampai di situ untuk pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari dapat kita pahami dan juga dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Semuanya dulu tepuk tangan. Baik, anak Ibu, supaya kita tutup pertemuan kita berdoa salah seorang anak didik kami untuk memimpin doa maju ke depan. Mimpin doa maju ke depan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Segala bersyukur Tuhan saja perwira menyapa di mana atas kami Tuhanmu kami masih dapat berkumpul di sekolah kami lepas. Bapak, kami sudah selesai mempelajari tentang orang Samaria yang baik tanpa memandang latar belakang. Bapak, minggu depan kami akan datang juga ke sini untuk memuliakan nama-Mu Bapak. Terimalah permohonan dan doa kami. Amin. Amin. Baik. Sampai di situ pertemuan kita. Semoga kita sehat-sehat. Salam sejahtera. Shalom. Tuhan memberkati.